my YouTube channel Keluarganya Iten di Belanda. Ketemu lagi bersama saya, Neng Pane. Oke, di video kali ini aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Instagram yang kemarin sempet nanyain ke aku, yang DM ke aku juga. Dan juga bagaimana sih hidup di Belanda itu gitu, seperti apa perbedaan tinggal di Belanda sama di Bali, di Indonesia itu seperti apa. Aku bakalan jelasin semuanya di video ini. Oke, lanjut aja ya, kita ke Q&A dulu. Oke, jadi waktu itu ada yang DM nih ke aku, nanyain, tunggu ya, nanyain, wait, I need to open. Oke. Katanya gini, yang pertama katanya dari 82_Bayu, halo. Katanya, oh nggak usah disebutin namanya ya. Katanya, Mbak, kalau bahasa yang dipakai sehari-hari ke anak, bahasa Indo, Sunda, Belanda, atau Inggris? Oke, aku jawab. Bahasa yang aku gunain untuk anak aku ada 3 bahasa. Inggris, Belanda, sama Indonesia. Jadi tetap Indonesia harus diajarin karena keluarga aku kan ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi biar dia bisa berkomunikasi sama keluarga aku. Jadi caranya yaitu kalau lagi sama aku ngomongnya Indonesia, kalau lagi sama papahnya ngomongnya Belanda, dan kalau lagi bareng-bareng kita pakai bahasa Inggris gitu. Cuman ada cumannya, ada kendalanya. Kalau anak diajarin 3 bahasa, apa ya? Jadi kemampuan dia untuk berbicaranya agak lambat karena dia masih bingung nangkepnya mau bahasa mana dulu gitu loh. Jadi dianya masih loading gitu loh. Tapi nanti juga bisa sendirinya after 3 atau 4 tahun udah lancar. Cuman kalau untuk saat ini agak susah gitu loh untuk nangkepnya karena dia masih bingung bahasanya gitu. Jelaskan ya. Terus pertanyaan yang kedua, Kakak mau tahu jadwal bisa urus semua kerjaan rumah dan anak-anak. Oke, jadwal aku sebenarnya nggak dijadwal juga sih ya, yaitu semampunya aja, senatural-naturalnya aja gitu. Dan memang udah jadi kebiasaan juga gitu loh. Jadi aku bangun pagi itu sekitar jam 7. Sawyer juga bangun jam 7, sekitar jam 7 atau jam 6. Aku bangun pagi, aku nyusuin antara jam 6 atau jam 7 ya, sekitar jam segituan. Terus nanti jam 8 Nelson bangun. Tapi kadang-kadang aku jam 7 itu aku tidur lagi ya 1 jam ya, kadang-kadang kalau memang lagi ngantuk banget gitu. Terus jam 8 Nelson bangun, bapaknya juga bangun. Dan Nelson mandi sama papahnya, terus breakfast together sama papahnya. Terus kadang aku masih urusin Sawyer, kadang-kadang dia bangun juga jam 8. Terus papahnya berangkat kerja jam 8:30 atau jam 8:30 lah, jam segituan. Terus aku take care Nelson juga, main-main lah kayak gitu sampai jam 11. Nah jam 11 aku masak untuk makan siangnya Nelson dan aku. Jam 12 makan. Terus jam 1 kita tidur semuanya nih, mau nggak mau pokoknya semua harus tidur. Sawyer, aku, sama Nelson harus tidur. Kalau antara 2 anak aku ini salah satu nggak tidur, aku nggak bisa tidur. Jadi sebisa mungkin tidurnya barengan. Jadi akunya juga punya waktu untuk istirahat gitu loh. Terus bangun lagi jam 2, atau jam 3, something like that lah, jam 2 atau jam 3-an. Terus ya main, nonton TV, main-main sama Nelson. Terus Sawyer juga
tidur mulu sih sekarang sih, masih suka tidur. Terus jam ya di antara main itu aku pun beres-beres rumah ya, beres-beres rumah, laundry, setrika biasanya aku malam sesudah anak-anak tidur. Terus apa lagi ya? Ya jam 5 prepare masak untuk dinner untuk papahnya pulang kantor. Ya jam 6 papahnya pulang kantor, aku siapin makanan. Kita makan bareng sampai jam 6, jam 7 kita relax, nonton TV together. Terus jam 7 malam, jam 7 sampai jam 8 aku nidurin Nelson. Ya gitu, sama nidurin Sawyer. Ya udah gitu sampai jam sekitar rest itu jam 9 udah mulai enak ya, jam 9 itu. Nah, aku sela-sela waktu untuk setrika kalau emang ada setrikaan yang harus baju yang harus disetrika. Sekitar sampai jam 10, terus jam 10 udah aku tidur, jam 10 sampai jam 11 lah, antara jam segitu aku tidur udah. Terus nanti bangun lagi jam 3 pagi karena Sawyer masih nyusu ya, jam 3 pagi. Terus ya jam 6 bangun lagi, jam 7 bangun lagi, udah kayak gitu tiap hari begitu. Terus pertanyaan yang ketiga, pakai kamera apa Bu? Pakai handphone. Aku ada kamera, cuman nggak bisa diputerin, jadinya kurang enak gitu dan ribet, harus dipindah-pindahin lagi gitu loh, ke laptop lah, nanti ke handphonein lah. Jadi langsung aja pakai handphone dulu sementara ini. Terus yang ke berapa selanjutnya? Coba bikin konten seberapa lucu papanya Nelson. Oh, jangan ditanya ya seberapa lucu papanya Nelson. Konyol, nyol. Terus next, kenapa pindah ke Belanda Kak? Nah, ini dia. Jadi orang banyak yang nanya, kenapa pindah ke Belanda? Ada apa? Kenapa? Udah nggak betah ya di Indonesia? Halo sayang-sayangku, nih ya aku jelasin di sini. Jadi aku pindah ke Belanda ini karena satu, aku pengen deket sama mamahnya Papa Obed, mamahnya suami, mertua aku. Dia kan udah agak tua ya, udah 74 tahun almost. Ya udah 74 dan pengen deket lah sama cucunya. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua, Nelson sebentar lagi sekolah 2 tahun. Terus juga karena corona juga sih, jadinya dipercepat. Tadinya kita memang punya plan untuk pindah ke Belanda, cuman nggak untuk saat ini gitu loh. Mungkin next year atau tahun 2022 gitu kan. Cuman karena corona ya mengharuskan untuk segera pindah ke sini karena lebih aman ya. Dan aku pun juga bisnis aku di Bali yang kafe udah tutup, udah nggak ada. Terus ya mau dari mana gitu kan pendapatan, sedangkan pengeluaran juga masih tetap harus berjalan gitu loh. Kehidupan masih terus berjalan. Jadi ya kita lebih baik pindah ke sini. Bisnis ya cuma properti doang sih di Bali. Kita masih ada rumah juga di Bali. Jadi kapanpun juga kalau kita mau balik lagi ke Bali ya kita bisa gitu kan. Cuman ya untuk saat ini ya better di Belanda gitu. Jadi alasannya ingin dekat sama mertua, keduanya Nelson sekolah, ketiganya karena corona. Udah itu. Terus next, Kak di KB apa enggak di KB? Kagak di KB, enggak ada KB-KBan. Aku enggak minum pil, enggak di apa ya apa namanya yang disuntik juga, enggak di steril juga. Papa Obed mungkin nanti ya Papa Obed mau di steril ya, juga nggak tahu, let's see lah. Cuman aku kayaknya nggak mau lagi punya anak, udah cukup 2. Terus apa lagi ya,
Kak, pengen home tour. Nanti ya, karena rumahnya kita masih belum terlalu semua yang aku mau tuh belum gitu loh. Nanti kalau udah beres semuanya, aku home tour ya. Dan ini rumahnya juga masih berantakan gitu. Pertama kali ketemu Papa Obet. Kapan pertama kali ketemu Papa Obet? Ketemu Papa Obet tahun 2014 itu ya, tahun 2015 something like that lah. Ketemu di Jakarta, kebetulan dia pada waktu itu masih kerja di Dreamfields, acara festival musik DJ kayak gitu kan. Terus aku dikenalin teman. Tadinya aku nggak sama dia, tadinya aku sama temennya. Cuman nggak tahu kenapa bisa jadi sama Papa Obet. Ya namanya juga jodoh ya kan. Ketemunya di ya salah satu tempat lah ya, tempat hiburan. Terus apa lagi? Udah gitu aja ya. Ntar aku liatin fotonya. Oh nih fotonya nih. Nah itu pertama kali ketemu foto itu. Jadwal tayang YouTube seminggu berapa kali dan hari apa? Untuk saat ini jadwal YouTube aku belum ditentuin kapannya dan berapa kalinya, karena masih harus cari subscriber dulu, dan kalau udah banyak pasti nantinya monoton ya. Aku bikin konten YouTube-nya banyak. Jadi sekarang ya lihat dulu situasinya gitu. Makanya subscribe ya yang banyak ya, biar aku ada semangat untuk bikin videonya. Nelson, come here. This is my baby. Tunggu. Why are you so wet? Your t-shirt is so wet, darling. Come. Oh, your milk. Hey, say hi. Hi. Oh, kiss mama, kiss. Oke, lanjut lagi. Diam. Lanjut lagi. Ibu spelen deh. Lanjut lagi ya. Dia mah anteng enggak. Oh ya, kenapa Belanda itu disebut Netherlands? The Netherlands. Kenapa? Karena land Netherlands itu apa sih, di bawah, down gitu loh, jadinya daratan rendah, jadinya disebut the Netherlands gitu. Ya udah, Q&A-nya segitu dulu ya. Au. Dan aku mau belum sempat jelasin perbedaan belum jelasin gimana perbedaan tinggal di Belanda sama tinggal di Indonesia. Mama lagi bikin video. Perbedaannya sangat berbeda sekali, berbeza. Enakan di mana ya? Ada plus minusnya. Satu, kalau di Belanda itu governmentnya wow, amazing banget. Diam dulu. Governmentnya amazing banget ya. Karena nggak ada korupsi di sini. Jadi di sini tuh kesehatan gratis, pendidikan anak gratis, bukan gratis sih, di cover sama asuransi kalau healthy. Tapi kalau pendidikan emang government gitu loh. Terus apa lagi ya?
ya, enak-enaknya di sini. Apalagi ya? Ya sebagai cuman nggak enaknya di sini tuh apa-apa harus serba sendiri gitu loh, mandiri, nggak bisa kayak manja-manja, leha-leha gitu loh. Kagak ada pembantu di sini mahal, mahal, nggak ada babysitter, aduh, gak ada taksi, ada sih taksi, cuman mahal, segala, everything expensive, cuman nggak terlalu nggak terlalu boros aku di sini. Kalau di Indonesia itu everything cheap, everything murah, serba murah. Serba murah tapi jadinya boros begitu. Terus kalau di Indonesia pembantu murah, babysitter murah, terus everything easy lah di Indonesia tuh easy. Di sini aduh ya Allah, rontok mama. Mama rontok badannya ya. Ya udah, anak aku lagi rewel, lagi nakal. Tadi sih nggak nakal, cuma sekarang nakal, pengen mainin power bank, cuman nggak boleh. Ya udah kita udahan dulu video kali ininya karena ada pengacau. Jadi aku janji ya, aku bakalan cerita tentang perbedaan Indonesia sama tinggal di Belanda di next video, enggak video sekarang ini karena anaknya lagi ya udah, anaknya lagi rewel. Ya udah, dadah, thank you for watching, jangan lupa like, subscribe, comment, dah.